Cek, cek. Halo teman-teman, selamat malam. Halo. Hai. Oke, aku menjadikan co-host dulu. I think Ron from SOA is here. Hey Ron, thank you so much for opening the Zoom room. Sorry to bother you. I think it's early morning there. No? Aku jadiin kakak-kakak co-host sebentar ya. Hey, no worries, Christy. Hi. Sorry, I'm at a restaurant, but Okay. enjoy the webinar. Yeah. The webinar. Thank you so much. I've made you the moderator. Yeah. Thank you. I saw. Thank you so much. No worries at all. Hi, Ron. Was that Jessica that just said my name? Yes. Hi, Jessica. Hello. Cobain. Hai Kak, bagus. Hai, aku mencoba. Aku juga belum lagi mau mencoba juga. Kok agak. Oke.
Aku baru sadar tadi waiting room-nya mati. Udah aku nyalain lagi waiting room-nya. Hai Irsyad. Teman-teman yang di waiting room diabaikan aja, nanti aku yang admit karena sampai jam 6.55 yang kita masukin nanti baru si panitia-panitianya aja dulu. Gitu. Siap. Siap. Kak Jess, mau coba share screen kah? Just to make sure everything is going well. Sama kemarin kayaknya videonya belum dicoba toh. Oh, iya bukan video sih sebenarnya. Tapi Oh iya. icon. Sorry, aku share-nya jadinya screen aja. Bentar, ulangin. Share screen yang ini. Oke. Bisa lihat nggak? Bisa. Siap. Aku coba full screen, kelihatan? Kelihatan bagus. Kan? Oke, dan I move to si ini, Climate Time Machine. Kelihatan? Aku kaget Google Maps. Kelihatan Kak. Kelihatan Bagus ya. kok. Lancar. Sip. Sip. Terus nanti Mantap. aku mau ke carbon calculator-nya Carbonet. Aku kemarin udah nyoba-nyobain, seru banget, parah. Luf, yang lain harus cobain ya. Iya, aku kayak, what is this feature so fun? Ini bikinnya juga Fun ya. iya, bukan aku sih yang bikin, yang bisa formula-formulaan lah. Iya, aku juga langsung ke situ otaknya, wah mekanisme pembuatannya luar biasa banget sih pasti ini. Iya, jago banget parah. Yang bikin website temen aku. Baik banget. I see. Keren. Ya, aku stop sharing ya. Yes. Bentar, I think. Ternyata kemarin tuh aku terus melihat bahwa ada beberapa slide yang aku akan tanya ke mereka. Jadi nanti aku akan suruh mereka untuk raise hand kali ya. Boleh. Yes. Sip. Nanti kalau mereka raise hand kita bisa buka mikrofonnya. Terus tutup lagi. Itu tuh butuh waktu lama nggak sih, Chris? Dari raise hand terus kalau dia raise hand dia kan akan langsung naik ke atas pop kan, gitu. Kak. Oh, oke. Jadi aku bisa langsung pencet untuk unmute gitu. Oke deh. Mungkin aku kasih tahu slide yang mana ya, biar ya, kamu sama nanti waktu nanya di notify aja kalau kalian raise hand dan akan di unmute gitu, karena kadang-kadang ada yang ternyata nggak bisa unmute, misalnya ternyata dia lagi di tengah-tengah pasar gitu. Gitu. Jadi saya bilang aja akan di unmute gitu, jadi dia sadar juga kalau dia raise hand tuh dia harus ngomong. Kadang-kadang tuh ada yang di belakangnya ada orang lagi nggak tahu lagi main atau apa gitu, atau Ya ada ampun. Oke, pengalaman kamu banyak banget kayaknya, Chris. BCA kerjanya Zoom webinar terus. Wah, Dom mesti belajar nih dari Chris ini. Udah mau melihat. Ya, nanti jadi banyak juga sih. Oke, jadi slide pandemi gelarnya pada nambah nih anak-anak BCA sarjana Zoom. Sarjana Zoom. Slide yang ini nih, terus habis itu slide yang 2. ini 8. Slide 2, 8. Terus yang ada pertanyaan. Terus sebenarnya aku pengen mereka collaborate sih yang slide 10. Let's see ya, apakah bisa 10. Okay. Yang lain nggak apa-apa deh, aku aja. Ya, jadi 2, 3. Ya, Sipi, thank you. Nanti kakak maunya satu slide itu berapa orang kak yang jawab? 1 aja atau 2? 1 cukup sih, 1 cukup. Siap. 2, ya, I mean, let's see kalau kayak panjang. Iya, kalau speednya pelan, aku 1 aja. Tapi kalau agak cepat, aku bikin 2 gitu kali ya. Ya. Odon, Ana,
teman-teman yang dijadiin co-host, mohon jangan masukin participants dulu ya. Karena kita baru akan masukin mereka 10 menitan lagi, jadi tolong di-ignore aja. Barusan ada yang dimasukin, aku balikin lagi ke waiting room. Karena kita masih briefing. Kalau ada participants kan kurang gitu. Wawan mau coba share video, Wan? Ya. Pardon, jangan lupa. Ini si Irsyad gue mute dulu ya. Halo Kak Kiti. Hai, sip, bagus. Ocean should be famous because they have everything and more that other celebrities. Develop a passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Wan, emang di aku doang apa enggak nih? Agak malenggang patah-patah. Gilang, hai. Gil. Halo. Oke. Hello. Abizar udah datang sih? Abi, apakah kamu aman? Sepertinya Abizar hilang ya. Baiklah. Itu nggak apa-apa, mukaku ada 2 orang, Kak. Nggak apa-apa, nanti kayaknya aku bikin settingan, kita umpetin aja yang nggak ada videonya. Kita kayaknya bisa di-hide. Jadi nanti kegeser yang fotomu ini bisa kegeser ke belakang gitu. Oke, Kak. Nggak apa-apa sih, eksis kan, sister? Posisi kameranya udah cukup. Cukup kalau kata Era, foto lo kayak MC wedding. Which, bener sih, nggak salah. Amin. Kalau Kiti nikah, undang aku ya jadi MC-nya. Boleh virtual kan nikahnya, jadi MC-nya dari jauh juga nggak apa-apa gitu kan. Gilang, kayaknya Irsyad dari tadi ngobrol lancar sih suaranya. Gilang, mau coba? Halo, selamat malam. Hai, selamat malam. Gimana aku? Apakah lanjut saja? Panjangan dikit ya, Gil ngomongnya kayak 2-3 kalimat gitu. Malam, Ocean Leader. Halo, selamat malam Ocean Leader. Selamat datang di SOA Indonesia Webinar. Saya Gilang Ramadan akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Oke, so far so good. Sip, mantap. Kak Kiti. Iya. Aku cuma mau konfirmasi untuk pertanyaan sebentar, kan dikonfirmasi di grup kan, mana yang mau dibaca-baca gitu. Iya, tapi kalau sebenarnya kamu milih langsung nggak apa-apa kok, chat. Cuman mungkin dilihat di grup, kali aja kita akan ada yang kita rekomendasi gitu, misalnya. Oh, oke. Siap. Tapi in a nutshell sih kamu langsung milih aja, tapi pakai feeling aja ya, chat. Kalau ada yang kayak nggak penting, kayak nggak nyambung banget gitu misalnya sama materi, udah lewatin aja nggak apa-apa. Tapi kalau selama Oke. Ayo Kak Kiti pimpin doa dulu, baiklah. Sebelum apa sih? Sebelum masuk ke sesi pertanyaannya, kan udah dikasih kesempatan kan sama
peserta webinarnya untuk kayak ketik pertanyaannya gitu, kan? Ya, jadi saat nanti aku akan ngetik di chat kok. Jadi saat misalnya Kak Jessica di tengah-tengah presentasi, aku akan ngetik di chat untuk hai teman-teman, kuy, nanya. Oke. Sip. Ya benar, ada baiknya kita mulai dengan doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Kita masih punya 10 menit sebenarnya. Tadi video udah dicek, suara Gilang dan Irsyad juga udah oke, Kak Jess juga aman. Hai Kak Era. And then mukanya baru muncul maksudnya Kak. Jadi kayak baru bilang hai. Sepertinya Abi yang malah menghilang nih. Kayaknya nggak ada deh dia. Tadi gue lihat yang nggak tahu sekarang. Iya benar nggak ada. Kayaknya dia yang bermasalah jaringannya. Aku private chat via Zoom. Oke, Kak Jess, kita coba private chat Kakak lewat Zoom maksudnya Kak? Ya. Oke, coba ya. Jadi aku coba sambil share screen ya, karena nanti kan bakalan ceritanya coba. Share tuh. Terus kalian bakal chat. Tes. Udah Kak. Nggak nge-pop up kayaknya deh. Nggak tahu deh. Iya, nggak nge-pop up. Iya, dia nge-pop up tuh kalau pakai HP, setahu kok. Tapi kalau misalnya di komputer dia naktirikan gitu sama. Kayaknya mendingan kalau gitu di ini aja ya, WhatsApp call. Sebenarnya kalau ngomong via chat nggak apa-apa, tapi at least WhatsApp call. Terus nanti aku reject aja, at least aku udah tahu ada yang ngomong. Ada yang penting gitu. Nah, gitu ya. Oke, Kak. Hopefully nggak sampai se-urgent itu. Semoga. Oke. Ada lagi yang harus kita confirm kawan-kawan. 5 menit lagi kita akan mengizinkan participants untuk masuk. Ini udah ada kayak 4 orang, kita biarin aja dulu biar deg-degan. Enggak deh, aku message di biar deg-degan. Hai semuanya. Sebentar lagi room akan kita buka ya. Terima kasih sudah hadir. Total daftar nggak tahu, Beb. Jadi kan registration-nya dipegang sama teman-teman SOA. Terus tadi aku email, aku minta, belum dibalas. Sedih. Terus Ron udah ciao. Jadi nggak bisa nanya Ron juga. Gilang, jangan lupa senyum, kata Kak Era. Senyum 8 jari kalau bisa, Gil. Duh, aku sih yang harus banyak senyum. Mukaku galak soalnya defaultnya. default jutek ya? Defaultnya resting bitch face gitu. Sedih. Nggak apa-apa. BTW, aku bilang apa ya? Ini kita kan masih punya sekitar 3-5 menit. Kalau ada yang mau ke toilet dulu, mau minum dulu, now is the time. Tapi Zoom-nya jangan dimatiin. Nanti 3 menit lagi kita mulai ada peserta. Thank you banget semuanya udah datang on time. Semoga sama-sama Kak Titi aman, sukses and everything. Jangan lupa job desk masing-masing. Semangat. Kabarin aja di chat, entah private chat di Zoom atau di grup kalau ada sesuatu yang harus di backup. Thank you semuanya. Ini maksudnya gue mau ke toilet soalnya. Bentar ya. Thank you.
Apa tuh Kak? Apa? Kenapa? Udah aku Irsyad, mau handphone kamu diamin. bisa di Ya, Kak? silent. Handphonenya bisa di silent. Udah aku udah Oke. Kak. Sip. Kerasa ya getarannya ternyata. Bukan kerasa bro, kedengeran. Kita nggak getar kok. Brian, in about 2 menit, silakan itu di admit aja peserta. Thank you.
Selamat datang di SOA Indonesia Webinar. Acara ini dapat terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Juga Diverse Clean Action sebagai chapter SOA Indonesia, Alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea-Angle, Ocean Smile, Back In, dan Bontang Clean Action. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Webinar malam ini akan membahas tentang offsetting your carbon footprint atau tebus jejak karbonmu. Ada banyak cara untuk mengukur kehidupan kita. Bisa dari berapa banyak uang yang kita miliki, berapa follower Instagram kita, seterkenal apa kita, tapi pernahkah kita berhenti dan berpikir sejenak, berapa emisi karbon kita? Alias jejak karbon. Jejak karbon mengukur gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kita. Sekitar 3/4 gas rumah kaca terjadi dari aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Saat kita menggunakan kendaraan bermotor, kemudian menyalakan AC, bahkan saat kita charging baterai ponsel kita, tentunya masih ada banyak lagi pengertian tentang offsetting your carbon footprint, dan lebih jelasnya lagi kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu Kak Jessica Novia, selaku Co-founder and Chief Impact Officer of Carbon Ethics. Nah, untuk teman-teman nih yang belum tahu apa itu Carbon Ethics, Carbon Ethics adalah organisasi yang bertujuan untuk mengedukasi individu dan institusi tentang bagaimana mengurangi dan menebus jejak karbon. Selain edukasi, Carbon Ethics juga membuat solusi inovatif untuk menebus jejak karbon melalui konservasi dan restorasi habitat pesisir, sambil meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal. Aku sapa dulu ya Kak Jessica. Halo, selamat malam Kak Jessica. Hai, malam Gilang. Malam semuanya. Terima kasih Kak sudah bergabung. Oke, saya Gilang Ramadan, menjadi moderator pada webinar kali ini dan didampingi oleh rekan saya Irsyad yang nanti akan memandu sesi tanya jawab. Selamat malam Irsyad, hai. Makasih ya udah gabung. Oh ya, untuk seluruh peserta, biar kita lebih mudah berkenalannya,
namanya, username-nya diganti dengan nama spasi kota ya. Jadi teman-teman lebih gampang nih buat kenalannya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung aja deh Kak Jessica Novia dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Kak Jess. Terima kasih Gilang. Aku share screen ya sekarang. Teman-teman bisa lihat screenku nggak sekarang? Bisa Kak, bisa. Bisa ya? Oke. Ya. Nah, aku mau langsung mulai dengan pertanyaan nih. Siapa teman-teman di sini yang udah pengen banget keluar jalan-jalan? Kayak aku, pengen banget keluar jalan-jalan nih. Udah lama kan, berapa bulan kita social distancing di rumah aja. Mungkin bisa raise hand yang chat atau chat. Mungkin pengen kemana sih? Ada yang mau share nggak? Kangen pantai kan? Iya, pada pengen kemana nih? Pengen ke Pulau Seribu? Ada lagi pengen kemana? Bisa share? Raja Ampat, Labuan Bajo, Alor, ke Bali banyak ya. Udah pasti banyak banget nih. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih? Kalau kita misalkan nih ya, contohnya, kita pengen tadi ada yang main ke Bali ya, pas banget nih. Misalkan kita ambil flight dari Jakarta ke Bali, kita tuh bakal menghasilkan emisi karbon dioksida ekuivalen sejumlah 350 kilo. Nah, dan kita tuh karbon itu kita hasilkan tidak cuma dari tadi flight atau transportasi ya, tapi banyak banget dari aktivitas kita sehari-hari kayak yang tadi Gilang udah sampaikan. Jadi contohnya listrik. Teman-teman ada yang pernah nonton film Sexy Killers nggak? Mungkin bisa di chat, tulis pernah atau belum gitu. Jadi itu tentang ini ya, tambang batu bara di Indonesia, karena sayangnya di Indonesia itu masih belum pakai renewable energy, supplier listrik kita PLN masih pakai batu bara, jadi lumayan kotor tuh emisinya, menghasilkan polusi, which is si karbon tadi. Terus kita misalkan makan daging, siapa di sini yang udah vegan coba? Wah, canggih banget pasti tuh. Sangat di-appreciate ya, kalau yang sampai bisa menghindari daging. Aku sih honestly masih belum, tapi aku kurangin banget. Kenapa? Karena ternyata daging itu juga, konsumsi daging juga menghasilkan karbon yang lumayan tinggi. Kalau teman-teman pernah dengar kemarin hutan Amazon kebakar, ya kan? Mungkin ada yang dengar hutan Amazon kebakar, itu kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa di chat, ada yang tahu nggak sih kenapa? Aku pengen lihat chatnya. Ada yang tahu nggak kenapa sih kemarin hutan Amazon tuh terbakar? Main reason-nya? Yaudah, aku langsung kasih tahu ya. Jadi, animal farming. Jadi, gini, populasi manusia tambah banyak kan? Tambah lama tambah banyak. Konsumsi dagingnya pun tambah lama tambah banyak. Lahan yang dibutuhkan itu tambah banyak. Nah, hutan Amazon ini dibuka untuk animal farming gitu, peternakan, untuk akhirnya dikonsumsi oleh kita ini manusia lah ya. Nah, harusnya pohon-pohon yang ada di hutan Amazon itu yang pas fotosintesa menyerap karbon dioksida, penyerapan karbonnya jadi nggak ada karena mereka udah gone gitu. Jadi itulah salah satu penyebab. Ada lagi yang lain, kenapa daging itu sebisa mungkin kita kurangi nih, karena sebenarnya itu emisi karbonnya lumayan juga. Selain itu produk, misalkan kita lagi WFH gini, mungkin cewek-cewek terutama, I don't know, mungkin cowok-cowok juga sih kepikiran, wah udah lama nih nggak ke mall, keluar, coba online shopping, terus yang nggak butuh pun beli nih, jangan-jangan produk-produk. Sebenarnya tuh mendingan kita beli yang cukup dibutuhin aja. Kenapa sih? Karena kalau kita nggak butuh sebenarnya, produk ini kan waktu dibuat di manufaktur gitu ya, misalkan di pabrik, itu butuh energi kan untuk membuatnya. Lalu untuk sampai ke kita juga butuh transportasi. Jadi itu juga emisi karbon gitu. Mungkin sebelum aku lebih panjang lagi, aku jelasin dulu kali ya, apa sih sebenarnya karbon itu, biar nggak bingung. Bentar, ini nggak bisa diklik. Oke, sudah. Nah, jadi karbon, atau sebenarnya bahasa ilmiahnya
greenhouse gas, gas rumah kaca, itu seperti selimutnya bumi. Oh oke. Jadi karbon itu kayak yang di bawah tuh ya, yang disebut sebagai gas rumah kaca tuh ada beberapa hal. Ada CO2, karbon dioksida, which is yang paling banyak, gas rumah kaca yang paling banyak, makanya biasanya disebut karbon dioksida ekuivalen atau karbon, biar disingkat. Tapi selain itu sebenarnya ada gas-gas lain tuh, misalkan uap air, ozon, metana, N2O, gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya baik dan berfungsi seperti selimutnya bumi. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, itu matahari kan, matahari tuh mengeluarkan panas ya kan ke bumi. Lalu dipantulkan lagi dari bumi keluar, tapi gas rumah kaca ini memerangkap mereka nih di under atmosfer. Jadi ada beberapa panas yang terperangkap sehingga suhu di bumi itu nyaman buat manusia, buat kita tinggalin. Karena kalau nggak ada yang diperangkap sama gas rumah kaca nih, sama karbon tadi, bumi itu bakal bisa minus 18 derajat Celcius. Gila, dingin banget kan? Jadi kita sebenarnya harus makasih loh sama gas rumah kaca. Tapi however, karena aktivitas manusia nih yang terlalu, mungkin lifestyle-nya sekarang tuh sudah terlalu banyak lah menghasilkan emisi karbon gitu. Jadinya kalau semakin banyak karbon di atmosfer, artinya semakin banyak panas dong yang terperangkap, gitu ya. Artinya suhu bumi pun semakin naik, sehingga terjadilah perubahan iklimnya nggak balance. Sama ya kayak kalau selimut itu terlalu panas gitu, jadi kitanya kepanasan bisa meleleh. Akhirnya nggak balance deh bumi ini, terjadilah perubahan iklim, atau kita lebih prefer sebutnya krisis iklim, karena ini tuh udah krisis lah kondisinya sekarang. Kenapa sih sampai diomongin krisis, bukan hanya berubah? Kalau kita lihat, jadi ini adalah climate time machine-nya NASA. Aku show ke ininya NASA ya, ke time machine-nya NASA. Bisa kelihatan kan ya? Jadi waktu 1884 kayak gini nih ya, banyak biru-birunya nih. Kelihatan yang biru tuh lebih dingin, yang merah tuh lebih panas. Lalu semakin lama nih, semakin banyak merah-merahnya. Suhunya naik kan, karena tadi kebanyakan karbonnya yang terperangkap panasnya. Terus tambah lama tambah panas terus. Aku ingat banget tahun Juli, Agustus, September 2019 kalau nggak salah, waktu itu tuh berturut-turut jadi bulan terpanas di bumi gitu. Dan ini diprediksi akan naik terus kalau manusianya, kita ini tidak berubah gaya hidupnya. Dan itu akan berbahaya banget. Ada banyak sekali efek-efek yang terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di dunia lah basically ya. Dan sebelum aku share apa aja contoh-contohnya, mungkin aku pengen teman-teman di sini bisa nggak share impact apa aja sih yang kalian rasa tuh kalian bisa pernah kayaknya ini mungkin akibat krisis iklim deh gitu. Bisa nggak raise hand atau tulis di chat? Raise hand yang mau share. Penaikan muka air laut, iya banget ya kan. Jadi dari panas itu ice di Antartika pada mencair, akhirnya air laut pada naik, dan Indonesia sebagai negara kepulauan itu akan banyak banget tuh yang tenggelam. Suhu panas banget, iya, cuaca sehari bisa panas 3 kali, hujan 4 kali. Anomali, aduh parah ya. Jadi banyak banget ya yang kita pun ngerasain gitu. Mungkin itu yang disebut tadi kelihatannya agak nggak banyak orang yang relate nih, kayak ya udah sih gitu aja mungkin ya. Tapi sebenarnya ada impact yang lebih, yang impact besar nih, yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial gitu. Contohnya ini adalah data dari Climate Central. Jadi projected Jakarta, ini utara Jakarta ya, di 2050 itu kalau kalian ke Monas udah tenggelam tuh, sampingnya pantai gitu. Makanya juga kita capital
ibu kota mau dipindahkan. Itu adalah salah satu alasan kenapa sih kita tuh harus pindah, karena nanti banyak yang tenggelam. Dan nggak cuma di sini, di kota kelahiran aku pun itu udah banyak yang tergusur harus pindah karena mau nggak mau udah tenggelam gitu. Dan selain itu banyak banget sih. Jadi kalau ini aku kasih 3 contoh ya. 1, extreme weather, cuaca yang ekstrim. Kalau teman-teman ingat waktu kita mulai awal tahun, Jakarta spesifik ini ya, sorry buat teman-teman yang di luar Jakarta, tapi I'm sure kalian pasti pernah lihat ini sih beritanya. Jadi Jakarta tiba-tiba mulai tahun nih, buka tahun, tiba-tiba ada banjir bandang, tiba-tiba aja. Dan banyak yang meninggal, 50 lebih. Dan itu dinobatkan sebagai banjir terparah sejak 2013. Dan di mana-mana di negara apapun banyak banget lah heat wave. Di Perancis tuh heat wave terparah sepanjang dari tahun berapa. Lalu ada yang kedinginan ekstrim paling banyak di tahun berapa. Walaupun tadi suhunya naik ya, panas harusnya, tapi sebenarnya di beberapa belahan dunia lain juga bisa jadi kedinginan karena masalah temperatur kan. Ini bukan cuman jadi regulate dari iklim lah ya. Nah, lalu keduanya food disruption. Buat kita mungkin cuman kayak ya jalan-jalan nih harusnya sakura misalkan, tapi belum sakura karena musimnya nggak jelas. Tapi gimana dengan petani-petani kita yang makannya, sumber income-nya untuk membiayai sekolah anak-anaknya itu sangat bergantung dengan cuaca. Misalkan yang paling gampang, sering banget kita dengar itu harga cabai tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu kan. Dan mereka yang harusnya, atau mungkin petani yang biasanya diatur, oh kalau lagi musim ini nanamnya padi, lagi musim ini nanamnya jagung, mereka sekarang nggak terprediksi dan sering banget gagal panen gitu. Jadi banyak ruginya daripada enggaknya. Lalu contohnya air pollution, Jakarta udah nggak usah tanya lagi lah ya. Emisi kan, emisi karbon, polusi sampai bisa ngaruh ke kesehatan. Dan kalau Jakarta spesifik itu pernah ada artikel yang bilang bahwa sebenarnya orang-orang di Jakarta itu hilang usia hampir sekitar 3 tahun dari usia aslinya karena terlalu banyak polusi gitu. Lalu COVID, sekarang kita pandemi ya. Jadi dikatakan bahwa di kedepannya, jika krisis iklim terus terjadi, akan lebih banyak lagi pandemi-pandemi yang akan terjadi. Kenapa sih? Karena jadi banyak natural habitat yang akan jadi akan banyak extreme weather lagi, balik lagi extreme weather yang bikin para hewan-hewan ini terdisplace gitu dari natural habitatnya. Kalau mereka keluar dari natural habitatnya, mereka stres dong. Sama kayak manusia, kalau stres itu gampang banget kena penyakit. Kalau gampang kena penyakit dan mereka lokasinya lebih dekat ke manusia, jadi kita pun manusia jadi terekspos tuh yang sebelumnya cuman penyakitnya di animal aja sekarang ke kita gitu. Jadi bahaya banget ya teman-teman. Apa sih kalau ditanya apa sih impactnya krisis iklim? Wah, sampai nyawa ini mainannya, nyawa tadi, ekonomi, sosial, banyak banget gitu kemana-mana. Nah, jadi ada sumber IPCC di 2018 bilang bahwa kita tuh cuman punya 11 tahun doang loh. Sebelum tidak ada poin lagi untuk kembali karena bumi itu sudah sebegitu hancurnya. Sedih nggak sih dengernya? Dengan banyaknya orang-orang yang masih belum tahu. Jadi thank you banget teman-teman yang udah ikut hari ini, dengerin ini. Jadi at least kalian jadi tahu nih bahwa ada sesuatu yang besar, masalah besar di luar sana, dan kita bisa loh sebenarnya contribute dari diri masing-masing yang gampang-gampang dulu, nggak apa-apa deh. Karena kalau buminya itu sekarang aja udah banyak bencana kayak gini kan, gimana dengan generasi selanjutnya? Masa sih kita mau mewarisi bumi yang udah hancur banget gitu ke generasi kita selanjutnya? Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Marilah kita mengubah gaya hidup kita ke yang karbonnya rendah atau low carbon. Apa sih? Jadi, itu adalah gaya hidup yang meminimalisir jumlah jejak karbon kita.
dari yang tadi sehari-hari itu gitu ya, dari produk-produk yang kita pilih. Gimana tuh caranya untuk mengubah gaya hidup itu? Kalau di carbon ethics kita bilangnya kurangin karbon yang kita bisa kurangin gitu, lalu ditebus yang kita nggak bisa kurangin itu. Contohnya apa sih? Jadi, misalkan aku nih, tadi ya contoh kurangin itu, aku masih mau makan daging gitu kan, tapi aku kurang-kurangin tuh yang daging yang karbonnya tinggi. Lalu aku juga jadi belajar lebih banyak untuk makan berbagai jenis sayuran gitu, itu bagian kurangin. Lalu tebus, aku tuh suka banget traveling dan nggak mau kayak, aku tahu sih menghasilkan karbon, tapi ya itu gimana mau nggak mau kan emang menghasilkan karbon kan kalau traveling. Jadi aku kalau flight aku hitungin nih berapa karbonnya, lalu aku tebus gitu. Nah caranya gimana sih? Aku mungkin contohin dulu yang mengurangi karbon ya. Misalkan kalau ke Alfamart deket rumah, udahlah naik sepeda aja, atau kalau aku jalan biasanya ya paling 5 menit gitu. Keringetannya dikit nggak apa-apa lah gitu, tapi ya kitanya lebih sehat, lalu buminya juga lebih sehat kan. Atau kalau ke hotel misalkan, bawa sendiri peralatan-peralatan mandinya, jadi nggak usah pakai yang kecil-kecil itu, sehingga mengurangin single use plastik juga kan. Lalu mengurangi listrik yang nggak perlu, misalkan biasa tuh yang gampang-gampang adalah jangan ngecas semalaman, karena itu kalau dicas, kalau kita nggak ambil dari plugnya, itu sebenarnya listriknya ngalir terus gitu. Jadi sayang banget kan ada batu bara yang dibakar di luar sana yang sangat mempengaruhi lingkungan dan juga masyarakat sekitar tempat tambang itu gitu. Jadi kurangin yang kita bisa dari listrik, dari tadi misalkan daging, atau jangan makan jangan avoid wasting food gitu. Kalau ambil secukupnya aja. Karena ya coba dipikir ini tuh dari bumi ya kan, bumi udah menyediakan nutrisi sebegitunya untuk kasih ke kita, terus kita sia-siain gitu aja gitu. Dan kalau teman-teman pernah dengar ada insiden di salah satu TPA di Bandung, TPA Lui Gajah, tiba-tiba meledak dan banyak banget, lumayan ada beberapa puluhan kayaknya korban jiwanya. Itu karena sampah di Indonesia itu paling banyak adalah sampah organik dari makanan. Jadi banyak banget nih yang teman-teman yang kita masih wasting food, coba ya diporsiin lebih baik. Karena makanan-makanan ini itu akhirnya di TPA lalu menghasilkan metana. Metana itu salah satu tadi karbon juga. Selain itu nggak bagus buat bumi karena semakin panas ya tadi terperangkap di bumi. Selain itu juga bisa meledak tadi, dan ya unfortunately ada korban jiwa. Jadi mari kita lebih bijak memilih dan memporsikan makanan kita. Lalu coba reuse produk yang masih bisa, reuse misalkan baju gitu ya, cewek-cewek nih baju, atau teman-teman yang lain yang cowok-cowok juga produk-produk kalau bisa nggak beli nggak usah dibeli gitu, kurang-kurangin lah itu packaging segala macam kan. Nah sekarang ini nih buat teman-teman yang traveler tadi ya, yang udah pengen jalan-jalan, pengen tahu gimana sih tebus dosa karbon ini gitu kan, pasti pengen jalan-jalan nih, kalau itu nggak bisa dikurangin harus gimana sih? Nah kita tuh bisa nebus dengan cara either pakai energi alternatif yang renewable atau konservasi atau restorasi. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, coba ada nggak ya di samping? Oke. Jadi gini, kalau nanam pohon itu waktu fotosintesa kan menyerap karbon dioksida ya, C-nya itu jadi batang pohon. Nah, lalu O2-nya dilepas lagi ke udara kan, oksigen buat kita-kita ini. Jadi, kalau kita nanam pohon, itu kita menyerap si karbon yang tadi dihasilkan itu dari traveling. Contohnya, balik lagi ke tadi Jakarta-Bali, 350 kilo kan, karbonnya di atmosfer. Jadi, kalau menghasilkan 350 kilo, ada dosa nih ke bumi, ke ibu bumi kita 350 kilo.
Nah, kita nanam misalkan 3 pohon, itu 3 pohon itu menyerap 350 kilo juga, itu artinya kita offset karbon atau tebus karbon yang kita hasilkan tadi. Gitu. Nah, ini couple of several last slides. Jadi, Carbonetics itu siapa sih? Jadi aku mewakili Carbonetics ya di sini. Kita adalah NGO yang mau mengurangi laju krisis iklim melalui pengurangan dan penebusan jejak karbon, baik individu seperti kita-kita ini atau institusi melalui konservasi ekosistem blue carbon. Apa sih blue carbon itu? Itu adalah karbon yang disimpan di ekosistem laut seperti pohon bakau, mangrove, seagrass, bahasa Indonesianya lamun, seaweed, rumput laut, seaweed, ya. Terus coral, terumbu karang, gitu. Nah, kenapa sih laut dan kenapa sih blue carbon? Jadi iklim dan laut itu sangat-sangat erat kaitannya. Laut itu menyerap sekitar 30% karbon di dunia. Dan naik terus tuh kalau based on research lately malah tambah naik sehingga hasilnya ya coral bleaching dan lain-lain semakin parah. Dan kalau itu makin parah, ya banyak banget lah impact-nya baik ke hewan-hewan di laut ataupun manusia akhirnya nanti. Lalu UN mengeluarkan report yang berkata bahwa jadi climate action yang ocean-based itu bisa menghasilkan pengurangan emisi sejumlah 1/5 untuk menjaga kenaikan temperatur yang tadi, kalau ingat ya yang tadi kita cuma punya 11 tahun dari 2018 itu adalah untuk limit temperatur ini, kenaikan 1,5 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi sepenting itu. Kenapa blue carbon? Karena blue carbon itu bisa menyerap karbon sampai 10 kali lebih banyak daripada pohon di daratan. Jadi penting banget kan mereka role-nya. Jadi yang harusnya daripada yang nyerap nyerap karbon itu laut yang akhirnya jadi acidification, mendingan blue carbon aja tanaman yang beneran. Jadi mereka bisa fotosintesa, mereka thrive. Kalau blue carbonnya thrive, ekosistemnya juga semakin bagus. Tapi sayangnya ekosistem blue carbon itu yang paling tinggi nih tingkat kerusakannya di dunia. Bahkan di Indonesia mangrove tuh yang paling parah tingkat kerusakannya. Padahal negara kita ini, ya kita negara kepulauan ya, kita tuh punya blue carbon stock yang paling besar loh sedunia dari mangrove dan seagrass kita. Jadi makanya Carbonetics dibuat untuk membantu teman-teman juga untuk mengetahui nih sepenting itu loh kita tuh untuk konservasi blue carbon. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah kita lakukan sampai 30 Juni ini kemarin. Kita menyerap 766 ton karbon dioksida ekuivalen dari berbagai macam plantation. Ini baik dari individu atau institusi. Ada udah ribuan supporter dan beberapa institutional partner, dan kita itu community based, alias communities lah yang kita facilitate, kita ajarin untuk nanam dan monitoring segala macam, dan profitnya goes to them gitu ya. Nah sekarang aku mau ngajakin kalian langsung action nih gitu. Boleh nggak nih ambil HP kalian, atau kalau mau langsung boleh minta tolong tim ada yang taruh linknya ke chat nggak? Siapa tahu lebih gampangan ditaruh di chat. Oh udah ada, Lira, thank you. Jadi bisa ke ini, bisa di scan, lalu langsung coba ya carbon calculator-nya. Jadi kalian akan lihat seperti ini. Nggak bisa lagi. Oke, bisa. Kalian akan lihat carbon calculator kayak gini nih di websitenya Carbonetics. Jadi ada yang kalau pertama kali kalian lihat, kalian akan lihatnya flight. Lalu aku akan kalian boleh coba manapun ya, ada flight, ada land, kita ada electricity. Kalau yang ingat tagihan listrik kalian berapa bisa masukin, atau foods,
kalian yang lebih tertarik nih seafoods ini bisa juga. Aku di sini mau ada plastik juga di sini karena kita mau pengen raise awareness juga buat teman-teman yang udah lebih paham ya kalau plastik itu tidak baik, dan sebenarnya itu juga ngaruh banget ke karbon. Walaupun lumayan kecil karbonnya dibandingkan sama sumber-sumber yang lain nih. Cuman we know lah ya, plastik udah banyak yang tahu bahwa impact-nya banyak di luar karbon juga. Nah, aku pengen coba ini yang land transport. Misalkan, aku tuh kantornya 30 km dari rumah, ya. Dan kalau misalkan pakai average car ke kantor nih, kalau cuman sekali travel, oke lah ya. Coba kita lihat monthly. Monthly itu carbon impact-nya 400 kilo dan harus nanam 3 blue carbon package. Jadi kita bantu ini teman-teman biar gampang ngitungnya, langsung kasih tahu, oh berapa sih blue carbon package yang harus diambil gitu. Harus ditanam maksudnya. Lalu, gimana kalau yearly impact? Tiap setahun gitu. Nih kelihatan kan, jadi dari travel commute ke kantor tiap hari, itu menghasilkan 4,8 ton karbon, sehingga harus nanam 30. Ini baru transport. Aku untungnya ini ya, stay deket kantor, jadi nggak harus tiap hari bolak-balik. Karena aku juga concern banget nih sama karbon, jadi ambil yang deket-deket kantor. Sekarang WFH sih, untungnya. Nah, cuman, can you imagine? Kita tuh sehari-hari banyak banget kan tadi. Listrik lah, flight lah, pengen jalan-jalan, makan lah. Jadi sebenarnya kita tuh collectively sedunia manusia menghasilkan banyak banget karbon. Jadi untuk kita-kita yang lebih aware, yuk mulai kurang-kurangin karbonnya, lalu ditebus karbonnya, which is yang tadi bisa di Carbonetics. Kalau di Carbonetics bisa ada nih di products. Nanti kalian bisa lihat aja yang blue carbon package, kalian bisa masuk ke situ. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Ada beberapa jenis, ada coral juga, tapi di sini kita kasih yang blue carbon gitu, untuk memudahkan teman-teman yang mau menebus dosa karbonnya. Lalu sekarang karena teman-teman udah tahu nih ya, aku pengen banget nih teman-teman punya komitmen gitu terhadap diri sendiri. Apa sih yang akan kalian lakukan setelah ini, setelah tahu bahwa kita itu sehari-hari ternyata punya impact di luar diri kita loh. Ini tuh ngaruh ke bapak-bapak petani, bapak-bapak nelayan, ibu-ibu di luar sana yang kita nggak kenal pun kita sebenarnya memberi impact dengan dari karbon kita gitu. Dan either kita bisa membuat hidup mereka lebih baik atau membuat hidup mereka lebih buruk kan. Kita tinggal pilih yang mana. Nah, ada simple commitment yang kalian bisa isi, bisa pilih di link ini atau bisa scan. Mungkin ada di chat, sudah ada di chat kah? Ya, thank you Lira. Aku belum buka nih. Nah, kalian bisa isi ya. Isi pledge-nya. Jadi kalau aku buka pledge-nya juga, ada beberapa hal. Misalkan kalian mau mulai dari, oke, aku bisa nih kurangin listrik karena selama ini nyalain lampunya banyak, padahal nggak kepake gitu. Atau lebih tadi ke Indomaret, Alfamart naik sepeda aja. Atau kurang-kurangin nih barang-barang atau makan makanannya yang lokal-lokal aja biar nggak usah yang impor dan harus dikirim jauh-jauh. Atau bisa mulai offset karbon nih, konservasi blue carbon, barang Carbonetics atau barang yang lain nggak apa-apa banget. Pokoknya konservasi, yuk tanam pohon biar bisa ini secara ekologis, secara sosial untuk humanity itu bagus banget. Kalau kalian lihat di website atau Instagramnya Carbonetics, kalian bisa lihat tuh sebenarnya fungsi blue carbon itu di luar ekologi juga banyak, ekologi aja banyak banget. Kalau aku boleh share, kemarin waktu COVID, bapak-bapak partner kita yang di Pulau Seribu itu mereka sangat
dapat benefit banget dengan punya mangrove di pulau mereka. Kenapa? Mungkin kalau orang dari pulau lain yang blue carbonnya nggak banyak gitu ya, yang dikit, mereka harus bayar bahan bakar, naik kapal, cari makan, cari ikan. Jadi cari ikannya harus naik kapal gitu ya, jauh. Udah bayar bahan bakar, kadang nggak punya uang, dan kalau dapat ikan nggak bisa kejual karena waktu itu benar-benar ditutup kan, Jakarta juga restoran pada nggak buka. Tapi untuk petani-petani kita yang blue carbonnya ekosistemnya bagus, mereka tinggal ke daerah mangrove misalkan, terus mereka bisa ambil tuh shellfish, kerang-kerang yang di situ sebagai pengganti makanan. Atau yang koralnya bagus itu udah otomatis teman-teman yang suka snorkeling, suka diving tahu kan, pasti ikannya banyak kalau yang koralnya bagus gitu. So, ini tuh keuntungannya banyak banget lah blue carbon. Atau simply coastal protection, menjaga dari yang tadi kenaikan air laut. Nah, atau kalian juga bisa simply share post nih dari organisasi yang kamu support, dari tadi SOA, dari DCA, Sustainable Ocean Alliance, Diver Clean Action, Carbon Ethics, biar teman-teman juga jadi tahu bahwa ada nih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, that will be the ending of my presentation. So join us, yuk kita defeat krisis iklim bareng-bareng dengan menjaga blue carbon kita yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Indonesia maupun dunia. Begitu aja aku. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih banyak Kak Jessica atas penjelasannya. Sangat bermanfaat banget dan nambah wawasan kita. Terima kasih ya Kak Jess. Ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Tapi bukan aku yang mau mandu, ada kawanku namanya Irsyad. Hai Irsyad, selamat malam. Silakan take over. Hai Gilang, selamat malam. Halo, terima kasih Gilang. Wah, topik hari ini cukup menarik sekali dan sudah ada peserta yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Saya akan membacakan pertanyaan dari peserta yang sudah chat dulu ya. Mohon dapat Kak Jessica untuk langsung dijawab. Pertanyaan pertama tuh Kak datang dari M. Irham Saputra. Halo Jessica, ingin tadi disebutkan kalau mengurangi makan makanan seperti daging sebagai salah cara untuk menjajah adanya populasi lagi karena tidak ada makanan yang berjalan dengan baik. Terima kasih. Silakan Kak Jessica langsung bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih Syah. Thank you juga Irham Saputra. Jadi, nomor 1 aku klarifikasi dulu ya. Bukan mengurangi daging, bukan menebus, tapi mengurangi jejak karbon kita. Ya, bukan menebus ya, karena kalau nebus itu artinya karbonnya diserap lagi nih dari yang udah kita hasilin ya, yang udah dirilis ke atmosfer, terus kita tarik lagi ke bumi. Itu baru namanya menebus. Kalau ini mengurangi aja, jadi dari yang nggak ada, harusnya misalkan makan sapi nih gede karbonnya, tapi kita makannya ayam yang lebih kecil gitu. Jadi mengurangi aja, oke? Nah, lalu pertanyaannya bagus nih, gimana nih kalau tiba-tiba ada ledakan populasi? Ini ledakan populasi yang berlebihan karena tidak adanya rantai makanan yang berjalan dengan baik. Ini harusnya maksudnya rantai makanannya tidak berjalan dengan baik kan, karena nggak ada demand, jadi nggak ada supply, maksudnya gitu ya. Kalau iya maksudnya itu harusnya enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita think back dulu waktu populasinya belum meledak itu kan konsumsinya nggak terlalu banyak, sehingga lahan tidak harus dibuka. Lalu jadi efek daging itu contohnya misalkan sapi itu kotorannya mengandung metana, jadi less sapi yang diternakan ini less metana juga yang ada di atmosfer gitu. Jadi harusnya zaman dulu pas waktu nggak ada peternakan sebanyak ini,
rantai makanan pun malah justru berjalan dengan sangat baik gitu ya. Tapi kalau maksudnya mungkin Irham bisa chat lagi ya, klarifikasi, karena aku nggak paham relation-nya kenapa kalau orang ngurangin daging jadi tiba-tiba ada populasi yang berlebihan. Gitu. Tapi yang tadi aku kalau misalnya Irham kita unmute gimana Kak? Boleh, mungkin boleh. Bisa kali aja kalau melalui ketikan kurang ini ya Irsyad. Benar. Oke, boleh kita unmute ya. Irham. Silakan Kak Irham untuk bisa sharing langsung dengan Kak Jessica. Ya. Terima kasih Irsyad. Halo Mbak Jess, saya Irham dari Polres. Iya, halo. Jadi maksud saya persis seperti apa yang tadi Mbak Jess klarifikasikan. Ya, itu sudah jelas Mbak Jess. Oke. Terima kasih ya Irham. Baik, kalau gitu bisa langsung ke yang lain ya Irsyad. Kamu pilih yang mana? Oke, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Lady Miftadi. Hai Kak Jess, saya Lady dari Bandung. Boleh dijelaskan lebih lagi nggak? Boleh dijelaskan lebih lagi kah terkait hubungan sampah plastik dengan karbon? Kalau edukasi terkait sampah plastik, bagaimana menyelipkan dengan isu karbon? Thank you. Silakan Kak Jessica bisa langsung jawab. Terima kasih Lady. Also very good question. Apalagi kalau kamu aktif yang menyuarakan isu tentang plastik, kamu bisa banget mulai menyuarakan tentang isu karbon. Jadi bisa dikaitkan dengan nomor satu mungkin bisa nyontek dari Carbonetics. Kita kemarin Juli karena Plastic Free July, jadi kita juga share beberapa info tentang plastik dan relation-nya dengan karbon. Tapi overall yang gampang adalah gini. Plastik itu rata-rata dibuat single use. Yang jadi masalah adalah plastik yang single use. Sorry, aku klarifikasi. Jadi masalah adalah yang single use itu. Jadi yang harusnya misalkan kalau kita minum nih pakai gelas, minum aja nggak usah pakai sedotan plastik gitu kan, itu kan tidak ada karbon yang dihasilkan dari karena kita nggak pakai sedotan plastik tadi. Tapi dengan adanya plastik, sedotan plastik itu satu, dia harus dibikin di pabrik tadi ya, butuh listrik, butuh energi yang menghasilkan karbon. Kedua, si sedotan plastik itu datang ke tangan kita, tangan konsumen, dengan cara transportasi, kan? Emisi lagi, polusi kan, emisi karbon lagi. Lalu, setelah itu buat apa? Sedotannya dipakai 5 menit, mungkin 10 menit, habis itu udah sia-sia aja gitu di bumi, ya kan? Jadi, mungkin bisa dikaitin dari situ. Jadi, dari yang nggak butuh, yang harusnya nggak ada karbon, yang tergenerate, karena ada si single use plastik itu jadi tergenerate lah karbonnya, gitu Lady ya. Mungkin semoga bisa menjawab. Lalu selanjutnya Irsyad mau kamu bacakan lagi atau aku langsung aja nih? Bisa saya bacakan lagi Kak? Boleh dong. Oke, ada pertanyaan lagi dari Melisa Wang nih Kak. Halo Mbak, saya mau bertanya, impact apa yang akan terjadi jika wilayah perairan yang ditanami blue carbon juga terdapat banyak sampah plastik? Apakah mangrove dan tanaman lainnya masih bisa menyerap karbon yang ada? Silakan Kak. Ya, also very good question. Karena unfortunately, nggak tahu nih Melisa pernah nanam mangrove atau enggak. Terutama yang ada akar nafasnya, itu kalau ada plastiknya, dia akan mati. Artinya, kalau mati, ya nggak ada karbon yang diserap, karena dia nggak fotosintesa, gitu. Jadi, emang pohon itu harus dijaga. Kalau Carbonetics misalkan, kita itu juga memberi tambahan monitoring fee gitu ke farmer-farmer kita, karena kita mau ensure mereka dijagain dengan baik. Untungnya sih di area kita nggak banyak tanaman, nggak banyak sampah plastik ya. Tapi kayak di utara Jakarta tuh, di Muara Angke, Pantai Indah Kapuk, itu banyak banget sampah plastiknya. Jadi mangrove-nya pun jadi sangat beresiko, dan kalau gitu udah ya nggak bisa beresiko untuk mati dan nggak bisa nyerap karbon gitu. Jadi kalau ada sampah plastik, kita bantu-bantu yuk untuk
ambil-ambilin biar tidak mengganggu tanaman-tanaman yang harusnya bisa menyerap karbon. Gitu. Semoga menjawab. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Sartini dari Sulawesi Tenggara. Saya sangat tertarik dengan materi yang Mbak paparkan. Izin tanya, Kak, terkait blue carbon, di mana ekosistem pesisir sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Namun, seperti kita ketahui juga bahwa isu kelautan juga adanya peningkatan pengasaman laut yang mempengaruhi organisme laut yang menghasilkan kalsium karbona, seperti terumbu karang dan organisme bercangkang lainnya yang dapat membuat rapuh organisme tersebut jika terjadi pengasaman. Jadi yang ingin ditanyakan apakah jika terusnya penyerapan karbon ke ekosistem pesisir berhubungan dengan berpengaruh ke organisme sehingga menambah tingkat keasaman laut. Silakan Kak, langsung dijawab. Terima kasih. Ya, also very good question. Ini luar biasa ya pertanyaannya, aku happy banget deh. Pertanyaannya bagus-bagus. Hai Sartini, dari Sulawesi Tenggara. Aku juga baru dari Gorontalo nih kemarin-kemarin. Ya agak, ya Sulawesi lah ya. Suka banget. Aku dari Gorontalo, Kak. Oh gitu, bagus banget. Aku suka banget sama Sulawesi. Aku honeymoon-nya waktu itu juga di Sulawesi, di Wakatobi, itu Tenggara ya, Sulawesi Tenggara. Anyway, aku kembali ke pertanyaan dari Sartini. Jadi, bagus nih, kita harus menjaga ya lautan Indonesia. Nah, untuk pertanyaan kamu specifically, jadi di luar adanya blue carbon, tanaman blue carbon ini, laut itu anyway menyerap karbon yang akhirnya terjadilah si pengasaman laut ini. Gitu. Makanya tadi aku sempat bilang kalau kamu ingat, daripada lautnya yang nyerap nih lalu menghasilkan keasaman yang akhirnya coral bleaching, lalu organisme-organisme bercangkang lainnya seperti yang kamu bilang akhirnya jadi rapuh. Udah beberapa ya yang jadi extinct dan nanti akan tambah banyak yang hilang dari muka bumi kalau tingkat pengasamannya kayak gini terus. Daripada mereka yang kena, mendingan kita nanam mangrove atau tadi seagrass, seaweed. Jadi merekalah yang akhirnya jadi tumbuh dan berfotosintesa dan nyerap karbon itu tadi. Misalkan, jadi gini, bayangin dari yang sebelumnya nggak nanam rumput laut, gitu. Terus jadi nanam rumput laut dan fotosintesa karbonnya diserap sama dia. Jadi tambah banyak tuh rumput lautnya, terus bisa dipakai kan sama komunitas pesisir, masyarakat pesisir untuk makan lah atau segala macam. Daripada sama-sama karbon, instead of diserap sama si rumput laut tadi, malah diserap sama terumbu karang yang akhirnya jadi bleaching gitu karena keasaman tadi gitu. Jadi bukannya blue carbon bikin nambah asam laut ya, tapi malah blue carbon ini ngebantuin untuk menyerap karbon tadi gitu daripada kena yang lain gitu. Sartini, mari kita jaga laut Sulawesi, bagus banget. Part of World Coral Triangle kan. Aku lihat juga udah mulai bleaching tuh. Kita harus jagain ya sama-sama. Lalu Isyat mau lanjut? Lanjut lagi ya Kak. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Arik di Jakarta. Tadi disebutkan kalau koral adalah salah satu blue carbon, lalu dilakukan juga implantasi baby koral. Apakah koral tersebut tidak mengalami bleaching? Karena kan sekarang suhu laut sudah menghangat dan koral banyak mengalami bleaching. Bagaimana cara melakukan implantasi koral agar tidak mengalami bleaching? Terima kasih Kak. Silakan Kak dijawab. Terima kasih Arik. Happy pertanyaan-pertanyaannya. Jadi gini, kalau bagaimana satu dulu deh, apakah koral tersebut tidak mengalami bleaching? Jawabannya adalah mereka bisa mengalami bleaching. Makanya tanaman koral yang ditanam oleh Carbon Ethics, kita pun melihat apakah di perairan itu
mereka riskan terhadap bleaching karena kelihatan ya daerah mana yang lebih cepat bleaching, daerah mana yang lebih sehat lah gitu. Itu nomor 1. Jadi bisa mengalami bleaching, tapi di Carbonetics kita lihat yang mana yang paling less resikonya, tapi mereka masih bisa mengalami resiko bleaching kalau emang dunia iklim kita, karbonnya tambah banyak gini. Lalu gimana sih caranya implantasi koral agar tidak mengalami bleaching? Ini sedang di-research. Jadi belum ada yang bisa dikatakan sukses so far. Aku lupa negaranya apa, tapi aku ingat ada 2 negara yang lagi uji coba gimana nih caranya biar koralnya tuh nggak bleaching gitu. Jadi semoga kita doakan lancar sehingga setelah itu kita bisa nanam koral-koral dengan metode yang nggak kena bleaching ya. Semoga bisa ketemu. Cuman sekarang belum ada jawabannya gitu ya. Lalu bisa lanjut lagi mungkin? Oke Kak, selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang akan bertanya langsung. Nah, kita kasih kesempatan untuk Kak Ayu Afifah Maharani dari Pontianak, mungkin bisa bertanya langsung ke Kak Jessica. Mohon bantuan untuk dinyalakan mikrofon atas nama Kak Ayu Afifah Maharani. Silakan Kak Ayu bertanya langsung. Oke, terima kasih Kak Irsyad buat kesempatannya. Nah, sebelumnya perkenalan Kak, aku dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Namaku Ayu. Halo Kak. Ya, Ayu silakan. Oke, silakan. Gelap ya Kak? Gak apa-apa, yuk silakan aja bertanya. Nah, jadi Kak Jess sebenarnya mau sharing dikit nih Kak. Sebenarnya aku udah kalau jejak karbon, alhamdulillah udah mulai ngerti apa dampaknya. Luar biasa. Terima kasih Kak. Kemudian juga udah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun aku ada kesulitan dikit nih Kak. Ketika mengaplikasikan hal yang baik kan pastinya harus di-sharing gitu ke teman-teman dekat, bahkan keluarga. Tapi untuk menginfluence mereka itu aku masih kesulitan gitu Kak. Kadang teman-temanku bilang, ih udahlah nanti aja. Pokoknya nggak bisa gitu Kak. Mereka tuh ngikutin apa yang kita suarakan. Nah gimana sih Kak tipsnya supaya suara kita itu didengar oleh mereka? Terima kasih Kak. Terima kasih Ayu. Also good question. Kalau aku boleh curhat, sebenarnya aku pun mengalami hal yang sama seperti Ayu. Karena misalkan orang tuaku masih, ya oke, ayah sekarang udah mulai dikurang-kurangin lah kantong plastik gitu ya, karena aku omelin mulu. Tapi ibu aku misalkan, ya kalau ke pasar, dia tetap masih susah banget tuh kalau suruh nggak pakai plastik, kantong plastik misalkan. Atau ya listrik gitu, kurang-kurangin. Maksudnya ada teman-teman yang jadi terinfluence, dan keluarga ada lebih banyak yang tidak gitu ya. Jadi it's okay Ayu, it's okay banget gitu. Yang penting you do what you already do now, yaitu kamu udah mengimplementasi untuk diri sendiri, kamu jadi contoh yang baik, that's already a very good start. Lalu kalau ada, also tetap coba influence, tapi influence-nya mungkin kamu cari nih, jadi ada teman-teman yang terinfluence, ada yang tidak kan, yang tadi aku bilang. Nah, mungkin coba cari celah teman-teman ini tuh interest-nya di mana sih? Lalu ada celah nggak nih untuk masuk lewat celah itu gitu, untuk ngasih tahu dia. Kalau stuck ya udah kita nggak bisa apa-apa kan. Kalau bisa ya kita happy banget kan, akhirnya mereka jadi bisa ngikutin. Dan kalau dari aku, ya udah nih, misalkan aku akhirnya bikin Carbonetics, terus jadi mereka nggak inner circle teman-teman atau keluarga aku, tapi mereka atau kalian ini juga itu kan jadi ya hopefully jadi lebih tahu, akhirnya jadi bisa komitmen terhadap diri sendiri. Dan akhirnya bisa berimpact ya, hopefully. Jadi nggak harus juga kan teman-teman atau keluarga sendiri inner circle. Kamu juga bisa dengan cara, misalkan kamu volunteering nih, misalkan.
volunteering, terus kamu misalkan kamu punya certain interest ke education karena kamu pengen influence gitu kan. Nah, kamu bisa mungkin join tim education dari organisasi-organisasi yang kamu support. Carbonetics mungkin, ayo join. Lalu kamu jadi juga happy kan, kita sama-sama ketemu teman-teman yang bareng-bareng aware sama terkait isu karbon ini, dan akhirnya bisa educate dan influence yang lain bersama-sama juga gitu mungkin Ayu. Tapi udah bagus banget Ayu, udah mengaplikasikan, happy banget dengernya. Oke, lalu Isya, lanjut. Aku udah pengen banget jawab. Oke, Kak Jess, kita lanjut lagi ya, Kak. Masih ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Nih, Kak, ada pertanyaan dari Hairani Indira dari BSD. Saya ingin menanam pohon, tapi saya bingung belinya di mana. Mungkin ada saran dari Kak Jess. Terima kasih, Kak. Silakan, Kak, dijawab. Ya, oke. Jadi Rani, kamu bisa langsung adopsi aja dari websitenya Carbonnet. Iya, jadi nggak usah pusing. Itu sebenarnya salah satu kenapa akhirnya aku dan teman-teman nggak bikin Carbon Ethics, karena banyak banget yang mungkin kayak kamu gini kan, jadi pengen nanem tapi nggak tahu gimana, atau kalau udah nanam terus nanti jadinya gimana gitu. Nah, kalau kamu adopsi lewat Carbon Ethics, udah otomatis petaninya Carbon Ethics jadi lebih senang ya, terbantu, apalagi masa COVID gini yang mereka less pemasukan dari pekerjaan aslinya nelayan, mereka jadi dapat income dari kamu. Lalu selain itu juga kita jagain, karena Carbon Ethics ada tim yang melakukan monitoring, yang juga akhirnya make sure pohon-pohon ini ya terjagalah dengan baik. Bisa juga lihat di websitenya Carbon Ethics, kita udah ada monitoring mangrove. Jadi kalau setelah kalian tanam, kalian juga bisa lihat tuh pohon yang ditanam. Masih simpel banget sih, tapi kita berusaha lah biar teman-teman juga bisa lihat yang udah adopsi tuh ada beneran loh gitu, tidak fiktif gitu. Tapi kalau misalkan Rani pengen nanam di rumah sendiri, itu juga nggak apa-apa banget, bisa banget. Ya, walaupun blue carbon tadi ya penyerapannya bisa sampai 10 kali lebih lipat, lebih tinggi, tapi tetap nanam pohon yang di daratan pun tetap bagus, karena tetap nyerap karbon kan. Dan lebih rindang mungkin kalau di rumah. Jadi kalau beli di mana di BSD aku kurang tahu sih sebenarnya. Tapi kalau tadi ya, kalau nggak mau nanam sendiri yang di rumah, bisa banget ke Carbonetics tuh tadi. Atau ada kok beberapa organisasi lain juga yang membantu penanaman. Tapi yang blue carbon kayaknya baru Carbonetics deh. Oke. Oke, Kak. Masih ada pertanyaan lagi nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Ajis di Bandung. Setuju sekali mengenai mengurangi jejak karbon dari masing-masing orang hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk wisata. Tapi bagaimana solusinya jika pada saat yang sama dunia pariwisata Indonesia sedang menggeliat, tentu berpengaruh dengan produk karbon yang meningkat. Silakan Kak, dijawab langsung. Aziz ini dari traveler Ajis. Ya? Aziz traveler ya, Aziz? Kayaknya Kak, kayaknya. Iya. Yes, jadi kenyataannya adalah pariwisata tidak cuma di Indonesia, pariwisata di seluruh dunia itu berkontribusi terhadap 1/8 emisi, berarti 12,5% ya, total emisi di dunia itu dari tourism industry. Jadi kalau semakin banyak kita main Instagram dan semakin banyak teman-teman yang jadi pengen ikut berwisata dan akhirnya jadi ikut menghasilkan karbon, ya itu udah otomatis gitu. Makanya itu yang tadi aku bilang. Aku traveler, aku suka banget traveling. Aku tahu ini akan ikut menambah emisi karbon. Tapi aku sebagai traveler yang mencoba untuk responsibel terhadap impact aku terhadap bumi, jadi aku tebus karbonnya melalui konservasi tadi. Kalau kamu traveler, kamu tadi bisa ke carbon calculator-nya Carbonetics kalau mau cek karbon kamu berapa, atau teman-teman juga terserah gitu ya,
kasih tahu bahwa ada loh impact-nya nih, dan ideally harusnya ditebus dosanya gitu, biar tidak membebani ibu bumi kita. Jadi harus ditebus, kalau enggak ya semakin banyak tuh karbonnya gitu. Oke, Isya. Oke Kak, ini karena kita dibatasi oleh waktu, ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Resti Fauzia Putri. Gini nih pertanyaannya Kak. Saya ingin bertanya mengenai cara menebus karbon yang dihasilkan dengan cara menanam pohon. Apakah ada cara lain Kak? Soalnya tidak semua orang punya lahan yang bisa untuk ditanami. Silakan Kak, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Resti. Ini jawabannya sama seperti tadi ya. Jadi, kalau nggak di rumah, bisa menanam lewat organisasi-organisasi yang membantu penanaman. Seperti, kembali lagi, Carbon Ethics. Kita membantu menanam blue carbon. Kita udah sediakan petaninya yang bisa menanam dengan baik. Tim Carbon Ethics make sure penanamannya juga dijaga, sehingga kalau di Carbon Ethics itu kita punya perjanjian untuk tambal sulam. Artinya kalau pohonnya sampai mati, farmer kan make sure ini tuh ditanam ulang gitu. Jadi itu pun kita udah atur sedemikian rupa to make sure teman-teman yang konservasi lewat Carbon Ethics pun happy gitu, dan karbonnya beneran ditebus gitu. Jadi jangan pusing, Resti. Semoga mempermudah hidup ya. Bisa langsung ke websitenya Carbon Ethics. Mungkin Lira bisa bantu klik lagi, tulis lagi link-linknya. Itu Lira memberi link Blue Carbon langsung ya. Ada juga beberapa yang lain. Lalu bisa juga, kalau mau tanya-tanya teman-teman, setelah ini, karena ini pertanyaan terakhir ya, bisa DM langsung ke IG-nya Carbon Ethics. Mungkin Lira bisa tolong bantu share link-nya, nanti bisa langsung tanya-tanya ke situ. Ya. Terima kasih Irsyad. Sudah mungkin kalau itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan masuk seluruh peserta yang sudah bertanya. Menyalahkan ke moderator. Oke, terima kasih Irsyad. Ya, terima kasih Irsyad. Terima kasih juga Kak Jessica atas jawaban-jawabannya ya. Terima kasih. Semoga membantu ya teman-teman. Semoga langsung bisa take action ya habis ini. Pasti Kak, sangat membantu banget. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang belum terjawab pertanyaannya, nanti akan dikirimkan ke Kak Jessica dan nanti akan dikirimkan kembali ke teman-teman jawabannya via email ya. Nah, teman-teman, acara ini tuh bisa terselenggara atas dukungan penuh dari Sustainable Ocean Alliance atau SOE yang berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, untuk lebih tahu tentang SOE, kita akan undang Kristi Tanjung, perwakilan dari Diverse Clean Action yang merupakan chapter SOE Indonesia untuk memberikan info tentang SOE. Silakan Kak Kristi. Thank you Gilang. Halo teman-teman, ini singkat aja, kita ada penjelasan tentang apa itu sebenarnya Sustainable Ocean Alliance. Jadi SOE atau Sustainable Ocean Alliance adalah organisasi global yang mendukung dan mengaktifasi change maker atau pembuat perubahan muda-mudi untuk mempengaruhi kebijakan, membangun startup, dan mendorong perubahan perilaku secara pribadi maupun secara komunitas dengan tujuan untuk melindungi laut. Semua program dan juga chapter dan hub dari SOE ini punya kiblat yang sama, yaitu sejalan dengan UN SDG nomor 14, yaitu Life Below Water, alias kepanjangannya atau penjelasannya adalah Sustainable Use of Laut dan Sumber Daya Perairan untuk Sustainable Development atau untuk tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Misinya SOA adalah membuat solusi untuk ancaman-ancaman terbesar laut dunia, seperti marine pollution atau ocean acidification, unsustainable fishing, dan juga habitat destruction. Bagaimana caranya? SOE punya 2 program utama, yaitu Ocean Leadership Program, dan yang kedua juga Ocean Solution Accelerator, dan misinya SOE adalah untuk meningkatkan dampak
karena sebagai non-profit kita mengukurnya lebih ke arah impact gitu ya, dan juga impact dari startup, terus juga social entrepreneur, dan juga para young leaders untuk mengembangkan solusi terkait ancaman-ancaman laut yang tadi ada di slide sebelumnya, seperti itu. Untuk teman-teman bisa banget bergabung sama Sustainable Ocean Alliance karena mereka selalu kita selalu mengekspansi jaringan seperti itu. Bisa kunjungi website-nya di soalliance.org, dan kebetulan banget per tanggal 3 September ini mereka ada SOA Connect Virtual Summit yang kedua. Waktu itu yang pertama seru banget, dan sekarang ada lagi, itu tanggal 3 September. Untuk jam dan registrasi segala macam silahkan langsung ke soalliance.org. SOA punya network, punya jejaring di dengan lebih dari 3.000 pemuda di seluruh dunia dengan kurang lebih 16 negara, tapi kalau nggak salah punya hub, dan juga lebih dari 80 negara ada network. Tapi gosip-gosipnya terakhir udah nambah, mungkin minggu depan kita udah bisa update angkanya jadi berapa yang tergabung dalam program mereka. Bisa bergabung dalam program accelerator atau alumni-alumni program juga, seperti banyak panitia yang hadir di sini juga adalah alumni program-programnya Sustainable Ocean Alliance. Di Indonesia sendiri, chapternya SOA diwakili oleh Diverse Clean Action. Jadi DCA adalah chapter resmi Indonesianya SOA, sehingga kalau ada mau bertanya-tanya tentang SOA juga via Diverse Clean Action sangat dipersilahkan. Tentunya webinar ini tidak bisa jalan tanpa dukungan partner community partner kita, dan jika community teman-teman tergabung dalam SOA, teman-teman community-nya bisa banget jadi community partner dari acara-acara webinar kita untuk membantu publikasi dan juga memasukkan publikasinya ke sini. Seperti salah satu dari partner kita, Blue Generation, sedang ada program Pledge Card for the Ocean. Silahkan teman-teman klik bit.ly Pledge Card for the Ocean. Jangan lupa P-nya, C-nya, sama O-nya gede-gede, karena case sensitive. Dan tulis pledge teman-teman gitu untuk lautan apa. Karena akan digabung campaign-nya bareng sama teman-teman dari Blue Generation. Kalau mau tanya-tanya lebih, di kanan bawah ada alamat Instagram-nya @bluegeneration_. Jadi underscore di belakang. Silakan tanya-tanya dan silakan ikutan pledge-nya, karena semakin banyak pledge-nya tentunya semakin keren gitu. Selain itu, Diverse Clean Action juga diajak berpartner bersama dengan Carbon Ethics. Kita sedang punya kompetisi edukasi dalam kampanye kesehatan lingkungan dunia, which is next month. Ada World Environment Health Day dengan tajuk lebih dari sekedar polusi, limbah plastik lautan, dan jejak karbon. Kita ada 2 kategori lomba, ada lomba esai dan juga lomba infografis. Cakupan gagasannya menarik banget. Waktu pelaksanaannya masih cukup lama, jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk berkarya dengan hadiah-hadiah menarik. Jadi jangan lupa register. Jadi registernya untuk pendaftaran, dan nanti pengumpulan karyanya masih bisa sampai bulan depan. Silakan langsung registrasi di bit.ly/WEHD pendaftaran, caps lock di depan semua. Dan kalau mau tanya-tanya bisa ke Instagram DCA atau Instagram Carbon Ethics, seperti itu. Dan yang paling menarik adalah bulan depan kita akan ada mengadakan SOA Indonesia Webinar yang ke-8 dengan pembicara Rafid. Itu tanggalnya tanggal 17 September 2020, jam yang sama seperti hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah ngambil bagian. Ada Gilang, ada Irsyad sebagai moderator, juga ada Kak Jessica Novia dan juga tim Carbon Ethics yang hadir hari ini. Luar biasa banget semuanya. Dan juga thanks to kepada tim yang semua yang ada di balik layar. Ada Era, ada Abi, ada Wawan, terus ada Irham, ada Mike, ada Brian, ada Lady, ada Julia. I'm so sorry kalau ada yang ke-skip. Tadi sebenarnya juga ada perwakilan dari SOA Global, ada Ron di sini, tapi sepertinya dia ada agenda lain sehingga dia harus cabut duluan. And please join the Sustainable Ocean Alliance. Bisa ke website atau langsung ke community platform di soa.mobilize.io. Sebelum aku kembalikan ke Gilang, sepertinya ada video singkat yang bisa kita tonton tentang Sustainable Ocean Alliance. Silakan Wawan. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic.
So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? You know, and you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are, and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannon Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Oke. Sudah ya Kak Kitty? Oke, terima kasih banyak ya Kak atas pemaparannya tentang SOA. Dan untuk teman-teman lain yang ingin lebih tahu lanjut tentang SOA, bisa follow di Instagramnya, yaitu @SOAlliance, atau kunjungi websitenya di SOR. Ada sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kesadaran tentang konsekuensi aktivitas dan gaya hidup perubahan iklim. Peningkatan kesadaran diharapkan dapat mendorong setiap individu untuk lebih bertanggung jawab dan mampu merancang serangkaian tindakan untuk mengurangi jumlah gas emisi rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Ayo kita tebus jejak karbon. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Jessica dan tim. Apakah Kak Jessica Novia masih ada tim memberikan paparan peserta yang sudah bergabung, dan tentunya kepada kolaborator
dari kegiatan ini Alliance, Diverse Clean Action, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Angle, Ocean Smile, Back In, dan Bonja. Nah, informasi teman-teman juga tadi udah disampaikan ya, bahwa nanti di tanggal 3 September akan ada Ocean Solution Summit SOE Connect. Infonya bisa dicek juga di Instagram dan website. Dan jangan lupa ikuti webinar SOE Indonesia selanjutnya tanggal 17 September 2020 bersama Kak Rafiq Sidki selaku co-founder and project leader Precious Shark Project Indonesia dan juga Southeast Asia Representative Ocean Leadership Program SO Global. Nah, cukup sekian. Mungkin saya akan closing dengan sebuah pantun. Mari menyelam di Danau Toba, burung irian, burung cendrawasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Gilang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jessica. Bye. Sampai jumpa di Gorontalo lagi, Kak. Terima kasih ya, Jess. Ya, terima kasih Kak. Kristi semuanya. Semuanya kalau mau unmute silakan untuk say bye-bye. Thank you Lira. Thank you so much, Kak. Thank you semua. Sama-sama. Terima kasih Kak Kitty. Terima kasih Irsyad dan Gilang, terutama Kak Jess juga. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya Kak. Aku tidak. Oke. Luar biasa. Aku happy banget. Ini so far dari aku berapa kali jadi speaker, ini pertanyaannya paling keren-keren sih. Kayaknya yang ikut beneran mendalami tentang blue carbon ya Kak. Iya, happy banget deh. Teman-teman jangan lupa kalau mau download materi ada link di slide. Oke, kakak-kakak, teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung dari acara kita pada malam hari ini. Thank you so much everyone yang sudah hadir sebagai peserta dan juga yang sudah berperan di depan maupun di belakang layar. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah semuanya. Bye. Bye. Bye semua. Thank you semua. Semuanya.